Ito pada Salama. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elsa Diva Ansabila dalam podcast pendidikan di organisasi OSIM Mandua Bone. Bersama narasumber kita yang sudah hadir pada saat ini, ada Kakak Nur Ashifa Rahman selaku Sekretaris Umum dalam organisasi OSIM Mandua Bone dan juga merupakan Ketua Organisasi dan Pikir Muda Mandua Bone. Ya, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai dinamika berorganisasi. Wah, menarik bukan? Dan tentunya narasumber kita yang sudah hadir pada saat ini bukanlah narasumber yang biasa-biasa saja, tentunya narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yang mempunyai organisasi lebih dari satu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin akan dipaparkan oleh Kakak Syifa, organisasi-organisasi apa saja yang telah dimiliki pada saat ini. Nah, pertanyaan pertama, saat ini Kakak Syifa bergabung dalam organisasi apa dan apa alasan Kakak memilih organisasi tersebut? Oke, baik, terima kasih. Mohon izin menjawab dari pertanyaan host kita pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada host kita pada hari ini telah memberikan saya kesempatan dan juga peluang untuk bisa berbicara pada podcast kita pada kegiatan hari ini. Untuk pertanyaan pertama, saat ini Kak Syifa bergabung di organisasi apa saja dan mengapa Kakak memilih organisasi tersebut? Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, alhamdulillah sampai sekarang saya mempunyai 3 organisasi yang dimana satu organisasi ini berada dalam lingkungan eksternal dan keduanya itu berada dalam lingkungan internal. Yang pertama itu adalah Forum Genre Kabupaten Bone, dan yang kedua organisasi OSIM Mandua Bone, dan yang ketiga adalah organisasi Fikir Remaja Al-Huda Mandua Bone. Luar biasa. Mengapa saya memilih ketiga dari organisasi ini? Karena saya memang tupoksinya di situ, bakat saya di situ, dan minat saya di situ. Oleh karena itu, saya bergabung di sebuah forum, di sebuah organisasi dengan tujuan tentunya ke hal yang positif, untuk mengembangkan potensi saya, kemampuan saya untuk mendalami apa sih kompeten yang saya miliki dan bagaimana saya, upaya saya, strategi saya, dan juga langkah yang tepat untuk mengembangkan potensi saya yang saya miliki, tentu saja dengan cara bergabung di sebuah organisasi yang dapat menunjang serta meningkatkan kualitas individual. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata Kakak Syifa ini mempunyai lebih dari satu organisasi ya. Kalau nggak salah itu organisasi Forum Genre Anak Kabupaten Bone. Nah, sangat luar biasa sekali. Dilihat dari apa yang telah dijelaskan dari kakak tadi, di sini kita lihat bahwa Kakak Syifa juga mampu manage waktunya dan bagaimana kakak bisa berdinamika dalam sebuah organisasi. Luar biasa sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak ya, apa yang paling penting dalam sebuah organisasi menurut kakak? Oke, jadi dalam sebuah organisasi itu mempunyai 3 aspek dan peranan penting dalam sebuah terjalinnya organisasi. Yang pertama adalah bentuk komitmen, yang dimana komitmen ini sangat berpengaruh dan sangat berpotensi terhadap keberhasilan sebuah organisasi. Mengapa demikian? Karena jika dalam sebuah organisasi, meskipun terjalin sebuah kerjasama, jika tidak ada yang mendalamkan sebuah komitmen ataupun menanamkan sebuah jiwa kekomitmenan, itu semua organisasi tidak akan bisa terjalankan dengan baik, tidak akan terstruktur, dan juga semua tidak akan bisa melakukan sebuah aktivitas tanpa melibatkan satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua adalah kerjasama. Setelah terciptanya sebuah komitmen, tentu saja adanya sebuah kerjasama antara tim satu dengan tim yang lainnya. Yang dimaksud dalam tim satu dengan tim yang lainnya itu berarti bukan dalam segi hal perkelompokan dalam sebuah organisasi, tapi bagaimana bisa menjalin sebuah kerjasama, menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan sebuah kegiatan, program kerja, dan lain sebagainya untuk meningkatkan suatu keberhasilan dalam sebuah organisasi. Karena keberhasilan dalam sebuah organisasi itu dapat kita ukur melalui bagaimana kinerja para pengurus dan anggota di dalamnya. Dan yang ketiga adalah anggota. Jika semua sudah terjadi komitmen dan sudah terjadi kerjasama, maka diperlukan yang namanya anggota, yang dimana anggota ini mampu berperan penting dalam menyelesaikan sebuah konflik, sebuah masalah, sebuah kegiatan, dan tentunya dapat meningkatkan sebuah keberhasilan dalam suatu organisasi. Nah, itu tadi yang disampaikan kepada Kakak Syifa. Berarti di sini ada beberapa hal penting dalam berorganisasi. Ada 3 poin yang disampaikan dari Kakak Syifa. Ya, yang pertama yaitu komitmen, dan yang kedua kerjasama, dan yang ketiga anggota. Wah, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya nih Kak ya, pertanyaan selanjutnya. Nah, seberapa penting ekstrakurikuler bagi siswa dan siswi di Mandua Bone, dan apa bedanya bagi siswa-siswi Mandua Bone yang tidak memiliki ataupun tidak bergabung dalam sebuah organisasi? Oke, terima kasih.
Untuk seberapa penting ekstrakurikuler dan juga forum yang dimasuki oleh siswa maupun individual itu menurut pendapat pribadi saya adalah sangat-sangat penting, yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian individual. Mengapa demikian? Karena dengan adanya sebuah forum dan organisasi itu tentu saja kita sebagai individual itu mampu mengeksplorasi dan mengembangkan apa betul kita ini mempunyai bakat di bidang apa, mempunyai minat di bidang apa, dan tentu saja kami menyarankan untuk bisa bergabung di sebuah organisasi ataupun forum yang dapat menciptakan memang keunggulan individual yang akan dikembangkan. Dan apa bedanya siswa-siswi yang mengikuti ekstrakurikuler? Untuk menjadi pembeda itu tentu saja tidak usah kita ambil contoh di luar sekolah. Di dalam sekolah saja, misalnya kita akan berkegiatan, contohnya kegiatan pramuka, kegiatan OSIM, dan kegiatan lainnya. Itu semua yang membedakan antara anggota ataupun siswa yang berorganisasi dan yang tidak. Misalnya, ketika ada sebuah kegiatan organisasi, di mana ketika dalam sebuah kegiatan itu tentu saja kita akan membuat perencanaan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pihak organisasi yang melakukan sebuah kegiatan. Misalnya, kita melakukan kegiatan OSIM, contohnya ini kita baru-baru mengadakan LDKS ya. Iya, betul. LDKS tentu saja kita sebagai pengurus yang ataupun terlibat di dalamnya tentu saja menyiapkan beberapa argumen dan juga strategi-strategi penyusun anggaran ataupun kegiatan, yang dimana ketika kita berkegiatan itu tentu saja kita menyiapkan beberapa tahap dan proses persiapan yang akan dilaksanakan. Yang menjadi pembeda itu misalnya kita anak OSIM dan misalnya Elsa itu bukan anak OSIM. Jadi misalnya saya tinggal di sekolah sementara Elsa itu berkeliaran di luar sana. Tentu saja yang menjadi pembeda itu adalah saya sebagai pengurus ataupun bagian dari OSIM, tentu saja pergaulan saya itu di sekolah secara terus-menerus. Kenapa saya terus berkegiatan sehingga tidak mempunyai waktu untuk bisa melakukan pergaulan di luar sekolah, ataupun pergaulan ini mengarah ke hal yang negatif. Tentu saja ini Elsa mengambil waktu ataupun kesempatan untuk bisa bergaul ke mana saja. Karena kenapa? Mereka tidak mempunyai organisasi di sekolah sehingga tidak disebutkan oleh berbagai kegiatan-kegiatan yang ada diselenggarakan oleh pihak sekolah. Itu menurut saya pribadi. Ya betul sekali ya, seperti yang dikatakan dari Kakak Cipa bahwa penting bagi siswa untuk mempunyai ekstrakurikuler guna untuk masa depan diri kita sendiri. Ya, betul sekali. Ya, namun seberapa penting sih feedback dalam sebuah organisasi menurut Kakak? Oke, untuk feedback itu bukan hanya sekedar organisasi ya, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan orang lain. Tentu kita mengharapkan feedback dan juga responsif terhadap orang lain yang aja kita sosialisasikan. Untuk feedback dalam sebuah organisasi itu menurut saya adalah hal yang sangat penting. Karena kenapa? Keberhasilan dalam sebuah organisasi, tingkat kesemangatan dalam sebuah organisasi itu misalnya saya sebagai anggota dan Elsa sebagai ketua lah misalnya. Ketika saya berkegiatan, tentu saja saya mengharapkan responsif dan juga feedback dari Elsa. Itu sebuah bentuk apresiasi Elsa kepada saya, supaya juga saya tetap semangat dalam menjalin sebuah kerjasama, meningkatkan kegiatan-kegiatan, dan tentunya akan berpotensi untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota. Jadi tentu saja feedback dalam sebuah organisasi merupakan kunci pertama dalam sebuah keberhasilan dalam organisasi tentunya. Ya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomongnya Kak ya, terkadang setiap organisasi itu anggotanya itu terkadang merasa boring karena kurangnya komunikasi antara pengurus. Iya, betul sekali. Nah, lalu Kakak sebagai pengurusnya, bagaimana cara Kakak sebagai pengurus untuk bisa menjaga komunikasi yang baik antara sesama anggota? Ya, tentunya kita semua mengharapkan dalam sebuah organisasi itu para pengurus dapat memberikan rasa keadilan yang sama, maksudnya tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Itu harus kita asah, kita kembangkan, dan harus ditanamkan oleh jiwa kepemimpinan yang ada dalam sebuah organisasi itu. Yang paling mendasari dalam sebuah organisasi adalah tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya kita semua di sini dalam berorganisasi tidak ada sikap nepotisme ya, maksudnya tidak ada kerasa saling dekat antara satu dengan yang lainnya. Kita semua sama ratakan. Itu merupakan salah satu kunci untuk bagaimana bisa meningkatkan semangat dan juga kerjasama dalam sebuah organisasi. Itu terus kita latih kepada pribadi dan juga kelompok yang lain untuk tetap memberikan keadilan terhadap para pengurus yang lain, supaya tidak ada kesinambungan ataupun kecemburuan terhadap satu dengan yang lainnya. Ya, jadi pada umumnya tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Iya, betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara seorang pemimpin memotivasi anggotanya untuk tetap semangat dalam kegiatan organisasi? Oke.
sebelum kita memberikan semangat kepada anggota itu, tentu saja memberikan semangat kepada pribadi itu perlu sekali ya, sebelum kita mengekspor ke orang lain. Untuk memberikan semangat kepada anggota dan juga pribadi itu, tentu saja bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi, memberikan sebuah peluang, sebuah kinerja dalam sebuah aspek kegiatan yang telah diselenggarakan oleh sekolah, dan tentunya memberikan semangat dalam anggota itu ataupun memberikan motivasi bukan hanya sekedar pembicaraan lisan saja, tapi bagaimana pergerakan yang merangkul anggota itu tentu saja dapat memicu terjadinya suatu keberhasilan organisasi. Jadi untuk semangat dalam organisasi itu bukan hanya sekedar mengatakan semangat ya, bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana ekspektasi kita, usaha kita, dan bagaimana kontribusi kita untuk mengapresiasi terhadap anggota yang mereka telah laksanakan beberapa kegiatannya, seperti itu. Ya, betul. Nah, lalu menurut Kak Syifa, dengan cara apa seorang pemimpin di dalam organisasi dapat mengembangkan keterampilan anggotanya? Nah, tentu saja untuk mengembangkan keterampilan anggota itu ya tentunya mengadakan evaluasi kinerja, yang dimana evaluasi kinerja ini dapat mengupgrade kinerja para pengurus, bukan hanya sekedar retorika bagaimana cara memimpin, tapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap apa tupoksi dan kewenangan kita sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang anggota. Untuk membedakan anggota dan pengurus mempunyai tupoksi yang sama namun tujuan yang berbeda. Misalnya ini pemimpin itu mempunyai tanggung jawab dan peranan yang sangat besar untuk memimpin dan membina, mendidik anggotanya, sedangkan anggota ini akan memberikan arahan dan instruksi dari pemimpin terkait dengan apa yang mereka perlu laksanakan dan apa yang mereka perlu kembangkan untuk keberhasilan dalam sebuah organisasi ini. Gitu. Nah, dalam suatu organisasi kan pasti ada aja masalah ataupun konflik yang kita hadapi ya kan Kak? Ya. Nah, pertanyaannya, dengan cara apa sih Kak Syifa dapat mengatasi konflik yang muncul dalam organisasi ataupun ekstrakurikuler? Nah, untuk itu dan kita melihat perkembangan dalam sebuah sekolah itu bukan hanya sekolah mandiri saja, tapi beberapa kita lihat di sekolah-sekolah lain, bahkan di organisasi lain itu, dalam sebuah organisasi itu pasti seringkali yang terjadinya konflik, yang dimana konflik itu bukan berarti menjadi pembeda ataupun menjadi pemecah dalam sebuah kerjasama tim anggota organisasi, tapi bagaimana kita sebagai pemimpin bisa mengatasi dengan cara menyelesaikan secara baik, memanggil kepada pihak yang terlibat dalam sebuah masalah ini. Tentu saja dalam kepemimpinan itu, dalam sebuah pemimpin itu bukan mengadu domba anggotanya untuk tetap berargumen negatif terhadap permasalahan yang mereka hadapi, tapi bagaimana kita bisa sebagai pemimpin itu menghindari dan meminimalisir terjadinya suatu konflik, tentu saja dengan cara bagaimana kita bisa merangkul semua anggota, menyiapkan lapangan pekerjaan yang luas, dan tentunya maksudnya di sini adalah kita bebaskan kepada anggota untuk bisa berpendapat sendiri tanpa membedakan satu dengan yang lain. Betul sekali. Nah, dalam era digital saat ini, bagaimana teknologi mempengaruhi cara kerja dalam setiap organisasi? Apakah ada tantangan ataupun peluang? Ya, tentu saja perkembangan teknologi ini mempengaruhi dua aspek ya, ada aspek negatif dan ada aspek positif. Tentu saja dalam perkembangan era digitalisasi ini, mungkin keduanya mempunyai dampak yang sama ya. Ada dampak negatifnya tadi seperti yang saya sebutkan pertama, dan ada juga dampak positifnya ya. Untuk dampak positifnya itu dalam sebuah organisasi, tentu saja bagaimana ketika ada informasi itu kita cepat share kepada masyarakat maupun siswa-siswi yang ada di Mand 2, bahkan di luar sekolah pun bisa mengetahui apa sih kegiatan yang diselenggarakan oleh Mand 2, apa sih program kerja yang diselenggarakan oleh Posima 2 Bone. Itu semua karena adanya pengaruh digitalisasi yang dapat mengembangkan keterampilan dan juga bagaimana mereka bisa mampu menerima sebuah informasi yang ada pada sekolah tersebut. Dan tentunya dampak negatifnya itu biasanya sih dapat memicu terjadinya pembulian, dan di mana pembulian itu sudah kita ketahui bersama bahwa merupakan salah satu hal yang negatif, yang dimana kita bersama-sama untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya sebuah konflik seperti itu. Tetapi untuk itu kita tetap berusaha untuk menghindari sebuah permasalahan itu. Cuman sekarang memang sudah menjadi zaman modern, beda dengan yang dahulu, jadi otomatis kita sebagai remaja ataupun Gen Z itu terus menerima tantangan-tantangan, namun dengan tantangan itu kita mampu menghindari dan juga mampu menyelesaikan apa sih yang menjadi pokok masalah dalam sebuah organisasi itu. Ya, betul sekali. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kan Kakak Syifa ini juga mempunyai lebih dari satu organisasi. Nah, bagaimana sih cara Kakak bisa memanage waktunya dalam berorganisasi? Untuk pertanyaan itu saya bisa belum pastikan juga, maksudnya bukan belum pastikan, tapi saya juga ini
tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa memanajemen waktu saya, karena saya juga terkadang keteteran dengan apa tupoksi saya, tugas saya tentu saja. Tapi dengan hal itu kita perlu memanajemenkan waktu dengan mempertimbangkan yang mana lagi mendahulukan, yang mana lagi penting. Tapi ketika keduanya ini sangat penting, ya tergantung dari kalian lagi yang mana kalian prioritaskan. Itu kembali ke pribadi sendiri. Tapi untuk dengan memanajemenkan waktu itu, ya tentu saja kita mempunyai kesibukan yang sama ya, karena kita juga sebagai anak sekolah mempunyai tanggung jawab yang sama. Kita juga mempunyai jabatan di organisasi, tentu saja kita juga mempunyai tanggung jawab di organisasi yang harus dilaksanakan secara bersama dan diselesaikan juga secara bersama-sama. Itu saja. Nah, apa sih pentingnya pemimpin dalam sebuah organisasi dan seberapa penting jiwa kepemimpinan dalam organisasi? Apa sih pentingnya pemimpin? Pemimpin itu merupakan pengatur, pengarah, dan memberikan arahan kepada bawahan. Itu hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Jika dalam sebuah forum ataupun wadah, ketika tidak ada pemimpin, maka sebuah organisasi itu tidak akan terjalankan. Karena kenapa? Tidak ada yang mengarahkan dan tidak ada yang mengatur. Dan yang kedua, seberapa penting jiwa kepemimpinan? Ketika sudah ada pemimpin, tetapi jiwa kepemimpinannya tidak ada sama sekali, maka organisasi itu juga tidak bisa dikatakan organisasi, karena jiwa kepemimpinan yang ada dalam sebuah forum itu tidak terjalankan dengan baik, tidak terstruktur dan tidak terencana. Bagaimana ketika kita mempunyai pemimpin namun tidak berjiwa kepemimpinan? Tentu saja itu dipertanyakan, wah kenapa mereka berani mengambil tindakan dan tupoksi yang sangat besar sehingga mereka saja pribadinya belum menjadi ataupun menjadi seorang pemimpin yang baik untuk mencontohkan bawahannya. Tentu saja yang bawahan ini akan mencontoh pemimpinnya bagaimana mereka memperlakukan organisasinya itu dan bagaimana mereka memperlakukan anggotanya untuk melaksanakan sebuah kinerja mereka ataupun fungsi dan kewenangan mereka. Nah, seperti itu ya Kak. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, secara umumnya setiap organisasi itu pasti menyiapkan visi dan misi ya. Nah, menurut Kakak ya, apakah visi dan misi itu penting bagi Kakak? Penting sekali. Iya. Karena kenapa? Visi dan misi itu merupakan salah satu pengatur, pengarah, dan juga mempunyai arah dan tujuan sebuah organisasi ini mau kemana. Maksudnya dalam visi misi itu ketika terbentuk dan tersusun, maka kita sebagai anggota dan masyarakat lingkungan sekitar tentu saja mengetahui lebih mendalam, oh ini organisasi visi misinya seperti ini, berarti tujuannya ke arah sini. Jadi visi misi itu sebagai contoh, pedoman, dan dasar bagi organisasi untuk menjalankan sebuah kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pihak organisasi manapun. Misalnya organisasi PIKR itu dan OSIM mempunyai visi misi program kerja yang dimana visi dan misi program kerja itu yang akan menunjang suatu keberhasilan dan menentukan kemana arah dan tujuan organisasi ini dibentuk dan didirikan. Oke, itu saja. Lalu mengapa setiap organisasi perlu memiliki aturan atau kebijakan yang jelas? Oke, pertanyaan terakhir ya. Mengapa organisasi perlu memiliki aturan dan kebijakan? Aturan itu yang mengatur, kebijakan berarti semua aturan itu harus disepakati, dijalankan oleh para anggota dan juga pengurus yang ada di dalamnya. Mengapa aturan itu sangat penting? Karena kenapa? Ketika kita dalam organisasi tidak ada aturan yang mengatur kita, yang mengarahkan kita, maka kita akan sewenang-wenangnya dalam menjalankan sebuah organisasi. Karena kenapa? Tidak ada keterkaitan, tidak ada keterikatan terhadap organisasi itu. Jadi justru itu dalam sebuah organisasi meskipun aturannya tidak mempunyai aturan yang banyak ya, tapi intinya ada aturan yang mendasari dan yang mengarahkan, mengatur untuk menjalankan sebuah organisasi, supaya dalam sebuah organisasi ini kita tidak melakukan kegiatan sewenang-wenangnya tanpa ada aturan yang mendasari kita pribadi dan juga individual yang lainnya. Iya, seperti itu. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada narasumber kita yang sudah hadir pada saat ini, yaitu Kak Sandra Ashifa Rahman. Nah, mungkin ya Kak ya, mungkin Kakak bisa memberikan pesan dan kesan kepada para penonton yang telah melihat video ini. Oke, baik. Sebelum saya menutup kegiatan podcast kita pada hari ini, tentu saja saya akan memberikan kesan dan pesan serta motivasi. Sebelum saya memberikan motivasi kepada orang lain ataupun para netizen yang melihat video ini, tentu saja saya akan memberikan motivasi kepada diri sendiri saya dan juga orang lain. Jadi untuk memberikan motivasi itu tentu saja melihat bagaimana perkembangan sekarang ini, kita betul-betul mengupgrade bagaimana Gen Z itu memberikan peluang dan juga kinerja yang menarik terhadap pribadinya sendiri, dan tentunya selalulah mengembangkan potensi, menggali potensi, mendapatkan sebuah wawasan itu dalam sebuah organisasi. Karena kenapa? Dalam sebuah organisasi itu tentu saja ada yang bisa kita dapatkan, baik itu dalam sebuah ilmu dan juga keterampilan. Tentu saja dalam sebuah organisasi akan membawa ke hal yang positif.
Untuk pesannya, teruslah berkembang, jangan takut dengan omongan orang lain, tetap selalu optimis dengan kepribadian sendiri. Kita boleh menerima saran dari orang lain, tetapi jangan menjadi saran itu jangan kita jadi kayak semacam yang bisa menjatuhkan begitu. Sarannya bisa bersifat membangun tetapi bukan untuk menjatuhkan. Mungkin hanya itu pesan dan pesan dari saya. Ya, itulah tadi yang telah disampaikan dari Kakak Syifa. Terima kasih Kak atas motivasinya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dari Kakak dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saya pribadi. So, untuk itu terima kasih juga kepada Kakak Syifa atas kehadirannya dalam podcast Osiman 2 Bone pada kesempatan kali ini. Saya Elsa Diva Angsadila selaku host pada kesempatan kali ini pamit undur diri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.